Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, lebih-lebih nikmat sehat zahir dan batin. Kita semua oleh Allah diberi beberapa nikmat ini. Kita harus pintar-pintar untuk selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan iman kita dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita berada di bulan Jumadil Awal. Kurang 4-5 bulan lagi kita berpuasa. Kemudian kita berada di bulan Masehi, di bulan Masehi, yaitu bulan Desember di akhir tahun ini. Marilah kita selalu memperbaiki tingkah laku kita. Marilah kita selalu memperbaiki hati kita, qalbu kita. Karena inti dari semua itu ada di qalbu, ada di hati. Ada riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man dengar dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di hati, di jasad, di badan ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Ketika daging itu baik, maka jasad kita baik, badan kita baik, tingkah laku kita baik. Wa idza fasadat kullu. Ketika mudghah, daging itu jelek, rusak, fasadat, maka rusaklah semuanya. Kullu ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Hadis ini bisa dimaknai dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dari sudut pandang jasmani,
betapa vitalnya jantung atau hati kita ini. Dalam tubuh manusia, jantung memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung berfungsi pula mengeluarkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme. Jantung atau hati yang normal itu adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebab jantung ketika terjadi gangguan, maka terganggu pula tubuh secara keseluruhan. Itu makna secara jasmani. Yang kedua, makna secara rohani. Hati memang tidak kasat mata, tapi pengaruhnya pada setiap gerak-gerik manusia sangat menentukan. Hati tempat berpangkalnya niat kita, berpangkalnya keinginan kita untuk melakukan sesuatu, baik itu jelek atau buruk. Bagaimana hati ini niat untuk ikhlas melakukan sesuatu karena Allah. Hati dalam Islam merupakan sesuatu yang paling pokok. Rusaknya hati maka rusaknya perilaku manusia secara keseluruhan. Sehingga hati ini adalah jantung dari semua kegiatan kita sehari-hari. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan apa yang membuat selama ini hati kita rusak? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Munabbihat ala Istiddad ila Yaumil Mi'ad, beliau menukil dari Imam Hasan Al-Basri, ada 6 orang yang hatinya bisa rusak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan berharap kelak Allah akan memberikan pintu taubatnya, dan seakan-akan taubatnya akan diterima oleh Allah. Saya ulangi lagi. Yang membuat hati kita rusak menurut Imam Hasan Al-Basri, yang pertama, kita sengaja berbuat dosa dengan berharap kelak taubatnya akan diterima dan Allah akan mengabulkan taubatnya. Ini yang membuat hati kita rusak. Seperti ketika kita meninggalkan sholat. Tidak apa-apa tidak sholat hari ini, nanti kalau sudah tua saya akan sholat. Ada unsur kesengajaan dan ini hati yang rusak. Tidak apa-apa saya bermaksiat hari ini, tapi nanti saya akan bertobat. Ini ada unsur kesengajaan menentang Allah dan seakan-akan taubat kita nanti diterima oleh Allah. Rusaknya hati yang kedua menurut Imam Hasan Al-Basri, mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan. Ada pepatah bijak mengatakan, al ilmu bila amali kasyajari bila kamali. Ilmu yang tanpa beramal, tidak mengamalkan ilmunya, ibarat kasyajari bila kamali, tumbuh-tumbuhan yang tanpa berbuah, tidak bisa dipetik,
tidak bisa memberikan manfaat yang besar kepada sekitar. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu itu, karena zakatnya ilmu itu adalah mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang kita dapat, yang kita punya, kita simpan hanya untuk diri sendiri, atau memang sengaja kita tidak mengamalkan. Itulah akibat dari rusaknya hati. Rusaknya hati yang ketiga adalah memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Kita sudah diberi oleh Allah rezeki berupa uang, rumah, mobil, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Atau rezeki berupa sehat jasmani dan rohani, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itu adalah bisa merusak hati kita. Kadang kita sering sudah mendapatkan rezeki, tapi tidak pernah mengucapkan syukur kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, orang beramal namun tidak ikhlas. Ilmu yang kita berikan tadi tidak hanya mengamalkan saja, tapi bagaimana cara ikhlas. Sering kita dapatkan ketika kita beramal, kita masih lihat kanan kiri supaya dilihat oleh hitungan sebentar. Rusaknya hati yang kelima adalah tidak ridho dengan pemberian Allah. Level ini adalah level yang tinggi ketika kita diberi oleh Allah berupa rizki sehat, zahir dan batin, rizki rumah, mobil, pekerjaan, pangkat, derajat, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan sering kita merasa kurang. Sudah diberi mobil satu masih kurang, bikin mobil dua. Rumah satu bikin rumah dua. Merasa kurang. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kita protes kepada Allah, seakan-akan Allah tidak berpihak kepada kita. Ini adalah rusaknya hati. Yang keenam, tidak cerdas terhadap kematian. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, tetangga kita ke kuburan, itu adalah sebagai contoh ibrah kepada kita bahwa kita akan seperti itu. Mungkin bisa juga pulang dari kuburan, mungkin bisa juga besok, mungkin besok. Itu adalah ibrah, contoh yang sangat konkret ketika kita mengantarkan jenazah, tapi kita sadar diri bahwa kita akan seperti itu. Ketika kita tidak sadar, maka hati kita rusak. Jadi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 6 yang mengakibatkan hati rusak. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dan seakan-akan Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, mempunyai ilmu tapi tidak pernah mengamalkan. Yang ketiga, memakan rezeki Allah tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Yang keempat, orang beramal namun tidak pernah ikhlas. Yang kelima, tidak ridho dengan pemberian Allah. Yang terakhir, rusaknya hati adalah tidak cerdas mengenali orang-orang yang ketika kita mengantar jenazah ke kuburan. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan contoh-contoh tadi bisa memberikan hati kita bagus, bisa memberikan hati kita baik, karena inti semuanya ada di hati. Wal asri innal insana lafi khusr illa